Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jajaran DKI Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para guru, para orang tua, Bapak Haji, Ibu Hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali taklim kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab pembacaan suratul Fatihah. Pertama, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa ahli keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, karib kerabat kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Apabila ada keluarga kita, sanak kerabat kita, tetangga dan jamaah kita dalam keadaan sakit baik lahiriah maupun batiniah, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beserta seluruh ahli keluarga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, diluaskan rizki, dilancarkan dalam usaha, dihindarkan dari berbagai bala dan bencana dunia dan akhirat. Putra putri kita, anak cucu kita dijadikan orang yang soleh dan soleha, taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan akhiratnya. Segala hajat, maksud, tujuan, harapan, cita-cita kita baik hajat dunia akhirat mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan kita, tempat tinggal kita dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kehidupan kita mendapatkan husnul khatimah, di akhirat kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan kajian kita surat Al-Fajr ayat 15 dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila diberikan ujian oleh Allah Tuhannya, fa'akramahu, lalu dimuliakan manusia itu, wa na'amahu, dan diberikan nikmat, fayaqulu, maka dia mengatakan rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Bapak Ibu sekalian, ini watak manusia. Seringkali maka Allah menyebutnya insan, al-insan, menandakan akan jenis manusia. Dia kalimatnya tunggal tapi memberikan makna akan kepribadian manusia. Manusia itu, kata Allah, kalau dikasih nikmat ya dia senang dan beranggapan bahwa Allah memuliakannya. Coba kita bayangin antara doa kita yang diijabah dengan yang tidak,
antara rencana kita yang sukses dengan yang tidak, antara kepengenan kita yang terkabul dengan tidak, pasti berbeda. Begitu kita dapat nikmat doa terkabul, seolah-olah kita merasa Allah memuliakan kita. Wah, doa saya diijabah. Bahkan kadang ananiyah, sifat kesombongan hati kita tuh kadang muncul. Wah, ini kan karena ibadah saya, karena kedekatan saya. Padahal kalimatnya mabtalahu berarti bala. Apa itu bala? Ujian. Maka ujian itu ada yang bentuknya nikmat, ada yang bentuknya susah, bencana. Semuanya ujian. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, orang pinter diuji dengan kepintarannya, orang bodoh demikian. Sehingga tidak ada yang bukan ujian. Jadi kalau kita dapat nikmat, Allah sedang uji kita. Syukur enggak? Kalau dikasih musibah, sabar enggak? Cuman itu kan. Nah, seringkali ketika semua apa yang kita minta dikabulkan, yang menjadi keinginan kita sukses, kita ibadah terus, merasa nikmat. Tapi ada satu kekecewaan, misalkan hajat kita tidak terkabul, urusan kita enggak beres, kadang kita ibadah kita kendor. Mana sih ini? Nah, ini tabiat manusia. Maka bahasanya adalah bala. Bala itu artinya adalah sebuah ujian. Tapi umum. Kan ada musibah, ada bala, ada al-mihan. Semuanya ini adalah ujian. Satu namanya adalah musibah. Musibah itu sesuatu ujian yang khusus datang kepada setiap orang dengan cara yang berbeda. Si fulan diuji dengan anaknya, si fulan diuji dengan ekonominya, si fulan diuji dengan istrinya, si fulan diuji oleh suaminya, si fulan diuji oleh tetangganya, si fulan diuji dengan mertuanya. Nah, ini beragam nih. Ini namanya musibah. Kematian itu musibah karena datang kepada setiap orang dengan cara yang berbeda. Ada yang sakit matinya, ada yang tertabrak, ada yang terbakar, macam-macam. Ini namanya musibah. Dari kalimat asoba yusibu isobatan fahuwa musibah, artinya tepat sasaran. Apa yang menimpa kita belum tentu menimpa orang. Kadang ada orang naik motor berdua, tabrakan. Kadang yang parah satu, yang satu mah ringan-ringan aja, padahal boncengnya berdua, satu motor, tapi ternyata beda nih. Nah, itu namanya musibah. Ada namanya bala. Bala itu adalah bencana yang datang kepada setiap orang, ujian yang datang kepada umumnya yang namanya manusia. Maka Allah sebut insan. Artinya setiap kita modelnya kayak begitu. Dikasih nikmat seneng, nggak dikasih kecewa, ya begitu memang manusia wataknya.
lagi rezeki kita bertambah, lagi banyak, hati kita nyaman. Tapi begitu kita lihat utang kita gedean, hilang nyamannya. Nah, karena itulah maka disebut dengan bala. Kalau al-mihan itu adalah ujian sifatnya, kelasnya berbeda sesuai tingkatan imannya. Begitu kemudian kita ibadah, doa yang banyak, kok nggak diijabah-ijabah ini. Bahkan dalam Quran dikatakan, mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah? Waktu sahabat perang Badar itu udah terdesak bagaimanapun, bayangkan 10.000 lawan 100.000. Bagaimana ngelawannya? Orang mukmin udah kesono kemari berjuang, sampai dia ngomong mata nasrullah, pertolongan Allah kapan sih ini? Nah, ketidaksabaran kita menghadapi sebuah musibah itu adalah musibah. Jadi musibah yang besar adalah ketidaksabaran kita ngadepin musibah. Makanya Allah bilang, ala inna nasrullahi qarib, tenang, pertolongan Allah tuh deket. Cuman kitanya yang kurang sabar. Akhirnya begitu berbulan-bulan doa, kok nggak ada ijabah-ijabahnya. Akhirnya udah dah, nyari doa yang lain, yang lebih tokcer kali. Cari yang lain. Padahal dikit lagi pintu dibuka, kitanya nyerah. Nah, itu sering terjadi sama kita. Udah di depan mata, cuman karena memang kita nggak sabar, tinggal. Maka karena itulah Allah negur kita. Apabila manusia diberikan ujian oleh Allah, fa'akramahu, maka Allah memuliakannya. Wa na'amahu, ngasih nikmat. Kalimat wa na'amahu itu menunjukkan bahwa dikasih nikmat yang terus menerus. Artinya ya terus hidupnya makin enak, rezekinya makin bertambah. Maka dia mengatakan begini, Rabbi akraman, Allah memuliakan saya. Akhirnya dia merasa dialah hamba pilihan, dia merasa dialah orang yang mulia, dia merasa dialah orang yang dekat dengan Allah. Ketika semua hajat kita terkabul, akhirnya kita lupa diri, sombong ujung-ujungnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nikmatnya ada dua. Ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Satu nikmat ijad adalah nikmat keberadaannya kita setelah enggak ada. Tadinya kita enggak ada, tiba-tiba ada, muncul di alam dunia ini. Ini nikmat yang seringkali kita tidak sadarin dan kita tidak bersyukur. Beradanya kita di alam dunia ini, wujudnya kita di dunia ini, itu karena kasih sayang Allah. Kita dipilih. Padahal kita siapa, bukan siapa-siapa, tapi Allah munculkan kita ke alam dunia. Ini adalah nikmat. Dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua namanya nikmat imdad.
Nikmat yang diberikan setelah kita ada. Setelah kita ada, ternyata fasilitas dikasih sama Allah. Makannya, minumnya, pakaiannya, semuanya ada. Ini indah. Nah, itulah semuanya adalah ujian dari Allah. Syukur enggak kita? Kenapa demikian? Kadang nikmat itu membawa bencana. Kita bisa membeli tempat tidur, tapi kita nggak bisa beli nikmatnya tidur. Nikmat ya kita tempat tidur bisa kita beli. Ada orang yang tempat tidurnya mahal bahkan, tapi begitu dia rebahan mata melek aja begini tuh. Guling sana, guling sini itu nggak karuan, nggak bisa tidur. Padahal tempat tidurnya mahal, malah kagak bisa tidur. Orang yang tidurnya di depan TV, di atas tikar, baru tibang naro pala udah hilang. Itu TV main sendiri, padahal hanya tikar, bukan kasur, tikar. Tapi tidurnya nyenyak tuh, ngoroknya ya Allah. Nah, itulah perbedaannya. Dua, orang bisa beli makanan yang mahal, tapi enggak bisa beli nikmatnya makan. Makanan ini mahal, makanan mahal, tapi belum tentu dia bisa menikmati makanannya. Makanan model apa saja bisa dia beli, mahal apa gimana pun bisa dia beli, tapi belum tentu bisa beli nikmatnya makan. Duitnya miliaran Pak, kata dokter, Bapak makannya diukur. Pokoknya jangan yang daging-daging, jangan yang goreng-gorengan, jangan. Udah Bapak mah itu aja yang direbus-rebus. Padahal duitnya miliaran. Akhirnya nikmat ya ini lagi gitu kan. Ketemunya labusieun ada ubi direbus, singkong begitu juga, tempe, tahu. Alas, gitu doang. Padahal duitnya miliaran. Ada orang yang kagak punya duit, madangnya ya Allah, enak banget. Dia nggak ada sambal, lalapan, ikan asin. Oh, sampai ini keringet nih. Ya Allah. Dia padahal murah yang dia beli, tapi dia bisa menikmati makanannya. Makanya kita jangan memandang sesuatu itu hanya luarnya saja. Nikmat yang di kita boleh jadi diinginkan oleh orang lain. Nih, orang tiap hari karena dia adalah orang kaya, pengusaha, duitnya banyak, itu malah enggak bisa ngumpul kayak begini Pak. Enggak bisa. Kadang sholat aja harus di mana, sholat aja harus ketinggalan. Kita kan enak ngumpul, duduk, ngopi, itu kan. Ya Allah, air datang sendiri. Maka ya udah tinggal bersyukur aja udah. Makanya rasa Nabi, jika persoalan dunia
lihatnya ke bawah. Kalau persoalan agama ngelihatnya ke atas, itu aja. Udah bener Nabi bilang begitu. Kalau persoalan dunia, jangan ngelihat ke atas. Kenapa? Akhirnya nggak bersyukur. Tapi lihat ke bawah. Makanya pantas kalau Allah bilang wa qalilum min ibadiyas syakur. Dikit hambaku yang bersyukur, dikit. Yang punya mobil bersyukur ngelihat ada orang yang hanya punya motor. Alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil. Tetangga mah hanya punya motor. Yang punya motor ngelihat yang punya sepeda. Ya Allah, alhamdulillah saya masih punya motor, karena dia mah cuman punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah ada orang yang kesono kemari jalan kaki. Ya Allah, masih punya sepeda, alhamdulillah. Goes kesono kemari itu. Ada orang yang ngelihat jalan, emang gak punya apa-apa. Yang jalan ngelihat sama yang gempor, yang gak bisa jalan. Ya Allah, alhamdulillah kaki masih sehat, masih bisa jalan walaupun dikit-dikit asam urat. Daripada itu udah gak bisa jalan. Itu yang kagak bisa jalan ngelihat sama yang baru meninggal. Alhamdulillah masih bisa hidup, yang itu mati. Kan begitu. Tapi kalau orang ngelihatnya ke atas melu, ya Allah dia mah enak begitu, saya mah begini, gitu kan akhirnya nggak pernah puas. Ya memang kita hidup harus ada planning, ada visi ke depan, tapi nggak gitu juga. Sementara kalau dalam persoalan agama, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Kalau persoalan agama, ya Allah dia mau udah bisa ini, hafal ini, saya haruslah gitu. Ya Allah dia mah salat sunatnya banyak, saya mah belum banyak, ya Allah pengen tuh, gitu. Akhirnya ada peningkatan. Nah inilah watak yang Allah sebut nih. Ya memang begitu, Allah tahu, ya Allah yang nyiptain sih. Tahu siapa manusia tuh modelnya bagaimana. Kalau lagi dapat banyak nikmat, rezeki banyak, ya Allah senyumnya juga enggak berhenti-berhenti. Keluar buka pintu, Pak, nah, tetangga jalan juga mari ya itu. Begitu lagi sumpah duit nggak punya, boro-boro nanya orang, ditanya juga bodoh amat. Ya nggak begitu. Maka kita butuh jadi orang yang istiqomah. Mau ada mau tidak ada, itu bukan urusan kita. Kenapa? Karena kita nggak ada, ya itu kan menurut kita. Buktinya apa? Ya alhamdulillah. Makan tetap makan, tidur tetap nyaman kita, bangun tetap sehat walafiat. Apa kurang nikmat kita? Kenapa? Karena kita sering fokus pada titik kekurangan dan kesalahan, cuman itu. Akhirnya nikmat yang gede nggak kelihatan. Maka Allah singgung itu. Yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Kalau diuji, disempitin rezekinya, dia bilang Allah merendahkan saya. Allah nggak sayang nih sama saya, gitu.
seolah-olah Allah tidak sayang, Allah tidak dengar doanya, Allah nggak peduli sama dia. Itu akhirnya udah, ngapainlah sholat, ngapainlah doa, ngapainlah ibadah, hidup gini-gini juga. Tuh ngomongnya begitu. Ada yang ngompor-ngomporin akhirnya, ngapain lu sholat tunggang tonggeng tuh, hidup masih miskin juga. Itu ada baik kompornya. Udah nggak usah sholat, nggak mesti ngapain, lu kere-kere juga hidup lu. Padahal kalau secara logika ya nggak apa-apa, daripada udah miskin kagak sholat kan lebih parah lagi. Makanya Allah benci orang kaya sombong, tapi lebih benci orang miskin. Udah miskin sombong. Bagaimana sombong? Kagak mau sujud. Kan sombong itu dalam agama gomtul haq, nentang kebenaran. Orang kalau tidak sholat dia nentang kebenaran, dianggap sombong. Walaupun dia sopan secara lahiriah sama orang, dia sopan, tanya sini dia orangnya, tapi kalau dia tidak sholat tetap dianggap sombong sama Allah. Kenapa? Palanya nggak mau sujud. Itu kesombongan namanya, menentang kebenaran. Padahal sholat itu kebenaran, dia wajib, tapi kemudian dia nggak kerja, sombong berarti. Maka karena itulah hidup itu dipahami dari ayat ini, bahwa kadang orang dikasih nikmat banyak itu bukan Allah karena sayang, karena Allah sebel. Karena Allah nggak suka. Akhirnya bahasa kita diistidraj. Diistidraj itu diumpan sama Allah. Ayo makan aja terus, makan terus. Ayo dikasih rezeki itu banyak. Tapi apa? Ya nanti diperberat hisabnya oleh Allah. Bagaimana tidak kayanya Fir'aun? Bagaimana tidak kayanya Korun, Sa'labah di zaman Nabi? Itu orang-orang kaya. Kalau sekarang tipe orang kaya, ya duitnya ya paling adanya di bank, itu juga boleh minjem. Kalau dulu orang kaya, iya benar-benar kaya, emas batangannya tuh berserakan, itu namanya orang kaya. Korun itu Pak, kalau mau kemana-mana dia pasang karpet merah sepanjang perjalanannya. Dan kalau pejabat sekarang kan cuma dari turun mobil sampai depan pintu gitu doang karpetnya, mereknya Welcome. Jadi welcome tuh artinya karpet Pak, atau keset. Cuman segitu. Korun tuh begitu. 300 pendampingnya wanita cantik yang masih single, 300 pemuda gagah yang masih single, itu pendamping. Kuda-kuda yang paling bagus itu jadi nemenin perjalanan dia kalau kemana-mana. Bagaimana tidak kayanya itu. Nabi Sulaiman itu Pak punya istana, pagernya nih, pagernya dari besi itu. Di tiap sudut pagar itu selalu dikasih anak jin yang baru lahir. Menclok di sini, anak jin yang baru lahir Pak. Ini kan jin juga ngelahirin juga. Cuman kita nggak tahu di bidan mana. Taro tuh anak jin masih merah, baru lahir. Semua tendanya kalau dia pergi kemana-mana itu Nabi Sulaiman bawa semuanya, pasang tenda mau di mana aja ketika dia harus istirahat. Nah, tapi sehebat-hebatnya si Korun, Fir'aun,
ya hancur juga ujungnya. Apa dia nikmatin? Enggak nikmatin ya. Udah, habis aja begitu ceritanya. Hartanya nggak bisa nyelamatin dia. Pamakana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah. Nggak ada satupun yang tadi itu pelayannya, bodyguardnya. Emang ada yang bisa nyelamatin? Nggak ada satu juga. Nah, oleh sebab itu maka manusia kita diingatkan, udah biasa aja hidup tuh. Kadang punya, kadang nggak punya, udah biasa aja. Jangan kendor ibadah hanya karena tidak terijabah. Bukan nggak diijabah, belum waktunya. Kita minta rezeki yang banyak, kita minta kehidupan yang nyaman, mungkin belum waktunya. Sebab apa? Sebab Allah tahu apa yang bagus buat kita. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw fil arwalaki yunazzilu biqadari ma yasha. Kalau Allah luaskan, hamparkan rezeki buat hamba-hambanya, maka nanti dia lupa diri. Tetapi Allah akhirnya kasih yunazzilu biqadari ma yasha, diturunkan dengan kadar yang Allah kehendaki. Udah, ntar kalau dikasih banyak-banyak ke masjidnya libur, jalan-jalan mulu. Ntar kalau dikasih banyak-banyak akhirnya nggak sempet ngaji, nggak sempet wirid, nggak sempet zikir, apalagi Quran. Beli HP yang paling baru, udah begitu. Ajan bodoh amat. Akhirnya kata Allah, udah segitu aja ya. Udah, yunazil itu artinya diturunkan dikit gitu. Udah secukupnya aja. Akhirnya ke masjidnya nggak berhenti, ibadahnya nggak berhenti. Ya memang ukurannya begitu. Mau kemana coba? Maka dibalik musibah yang Allah berikan ujian kepada orang mukmin, pasti ini yang disebut dengan hikmah namanya. Siti Aisyah, Siti Fatimah, putri Rasulullah, itu kalau menggiling gandum, ininya nih kasar tangannya. Kalau orang Pemalang nyebutnya kapalan. Giling dia tuh hanya untuk bikin roti buat makan anak dan suaminya. Diakhiri. Itu juga kepunyaan Salman Al-Farisi. Nyari duit ya, buruh Siti Fatimah. Setiap pulang perang itu Nabi dan pasukannya dapat ghanimah, harta rampasan perang, tawanan yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya kata Fatimah begini, ya Rasul, boleh enggak saya minjem tawanan satu buat membantuin saya di dapur? Ini tangannya udah pada kapalan, giling gandum. Padahal dia punya hak. Nabi aja kalau dapat harta rampasan perang itu paling minimal tuh kadang dapat 3 miliar sampai 5 miliar kalau diduitin sekarang. Tapi nggak pernah di tangan Nabi, bagi habis gitu. Apa jawab Nabi kepada Fatimah? Jangan Fatimah, nggak usah. Udah gini aja. Kalau lagi giling baca Al-Ikhlas, kulhu banyakin. Kalau lagi nyuci beras baca kulhu. Itu aja. Nabi cuma ngasih resep kulhu. Makanya amalan Siti Fatimah itu surat Al-Ikhlas. Orang yang setiap hari mengamalkan baca surat Al-Ikhlas 100 kali, maka dia akan diberikan kecukupan oleh Allah
dan juga terbukanya rahasia alam semesta. Makanya ini ibu-ibu nih tuh, sambil nyuci beras, kan jadi berkah berasnya, nasinya jadi berkah gitu. Jangan nyuci beras sambil muka udah kayak bemo cari setoran. Ngomel, bagaimana mah enak itu nasi. Iya, nasi juga kan hidup, beras juga hidup. Kata dia, suwe. Jadi inilah makanya orang mukmin tuh dalam kondisi apapun ia tetap bersyukur. Alhamdulillah itu. Nah ini pentingnya orang memahami agama. Kalau tidak paham agama, ya susah akhirnya hidupnya. Kagak pernah bersyukur, tapi pengen dapat nikmat dari Allah yang banyak. Nanti ujung-ujungnya istidraj sama Allah, dikasih itu. Tapi dikasihnya karena bukan Allah ridho, Allah sebel, benci. Kalau Allah benci, ya berarti kan itu jadi musibah buat dia. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bersyukur, berkumpul. Mudah-mudahan Allah mudahkan kehidupan kita. Kan hidup mah nggak perlu banyak numpuk harta, Pak. Duit tuh nggak perlu banyak kita tumbuk-tumbuk, nggak perlu. Yang penting kalau kita perlu ada, itu aja udah. Ya, inilah yang disebut dengan hidup pas-pasan katanya. Ya, hidup pas-pasan begitu. Pas mau beli motor ada, pas mau bangun rumah, nah itu namanya pas-pasan. Nah, kalau duit bapak adanya 1 miliar di rumah aja, pasti nggak bisa tidur, pasti. Kan ada bahasa gini, oh dia mah tidur di atas duit, nggak bakal tidur, Pak. Ngomong doang. Dia mah bantalnya aja duit gitu kan ngomongnya. Padahal sebenarnya kagak bisa tidur dia di atas duit. Dia khawatir terus nanti ada maling, ada rampok. Nah, kita memang adanya segitu ya, ngorok aja udah. Karena ngorok juga kadang-kadang orang berantem gara-gara ngorok. Orang pergi haji nih Pak, nih satu kamar yang satu ngorok, yang satu enggak, kan ribut. Padahal solusinya gampang. Yang kalau dia sebel nanti keganggu sama yang ngorok, tidur duluan. Tidur aja duluan. Kan kagak denger dia ngorok nanti. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ini Allah sedang kasih jalan keluar. Rezeki dan kenikmatan kadang datangnya lewat sebuah kebaikan. Kita usaha ini nggak hasil. Tapi ternyata begitu kita bantu orang, malah dari situ. Siti Hajar Pak, bolak-balik Sofa Marwah 7 balik. Nyari apa? Air, nyari rezeki itu. Lari sono kelihatan kayaknya ada air, dia lari ke sono. Begitu di sono ke sini, kayaknya air di sono, putar lagi balik ke situ. Terus ternyata air Zam-Zam malah munculnya di kaki anaknya. Yang dia nggak sangka,
Anaknya diletakkan di dekat Ka'bah, dia lari sono sini. Ternyata air itu ada munculnya di kaki Nabi Ismail. Bukan di situ yang dia dapat, bukan di Sofa, bukan di Marwah, bukan, tapi justru itu ngajarin kita mah hanya wajib usaha. Hasil mah kadang dari mana aja. Kita udah usaha begini, ternyata enggak dapat, bukan ternyata ada dari tempat lain yang kita enggak sangka. Itu kadang rezeki. Nah, caranya apa? Kalla balla tukrimunal. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, muliakan orang. Dalam hal ini Allah nyebut yatim. Kalau ada anak yatim kita beri, kita asuh atau kita santuni, itu berarti kita sedang memuliakan diri kita. Bukan muliain dia. Hakikatnya memuliakan diri sendiri. Ketika kita berbagi, mengeluarkan rezeki kita, berarti kita sedang sedekah untuk diri kita, bukan untuk orang. Kenapa? Karena pasti balik. Kalau kita doain orang, sebenarnya lagi doain diri sendiri. Ya Allah, semoga anak saya rezekinya banyak. Itu sebenarnya begini dalam arti, ya kata malaikat, buatmu juga itu. Kita berbagi kepada pengemis tuh, yang minta-minta nih 1.000, 2.000 tuh. Maka sebenarnya kita sedang bersedekah kepada diri kita. Kalau orang tahu, ya berarti kan ditingkatin sedekahnya. Anfik yunfak alaih. Berinfaklah, nanti kamu akan dikasih. Gitu. Oh, saya udah ngasih tapi belum balik-balik juga ini. Ya kadang kan baliknya beda. Kita mah nggak bisa dikte Allah. Allah emang bisa didikte sama kita. Ya enggak, itu mah terserah Allah. Kadang baliknya sehat kita, kadang baliknya penyakit kita jadi sembuh, kadang balikannya urusan jadi gampang, kadang balikannya anak jadi nurut, kadang balikannya istri jadi taat. Itu baliknya tuh kayak begitu. Dan itu kan jadi tenang kita akhirnya. Ketenangan hidup nggak bisa dibeli sama harta. Kalau orang hidupnya tenang, maka dia mau kerja apa juga nyaman. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Menganjurkan berbuat baik itu saja kemudahan hidup. Kita memang nggak punya, ya tapi kita nganjurin orang untuk berinfak, bersedekah, nggak apa-apa. Sifat hal-hal yang sifatnya sunat, walaupun kita belum melakukannya, nggak apa-apa kita himbau orang untuk melakukan. Beda dengan yang wajib. Kalau yang wajib mah kerjain dulu baru ngomong ke orang. Ayo sholat, ya berarti kan kita dulu yang sholat karena wajib sholat. Tapi kalau sedekahlah, ya walaupun memang kita nggak punya, ya ngomong. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ini namanya menganjurkan memberi makan pada fakir miskin. Walaupun kita belum bisa sedekah karena memang kita nggak punya, tapi kan harus tetap ngomong. Kenapa? Ini masalah yang sunat dan boleh kita. Kalau yang wajib mah, ayo zakat, kita nggak zakat, nggak boleh. Zakat dulu, ngomong ke orang. Sebab apa? Sebab kadang dengan kita menganjurkan berbuat baik, bersedekah, itu cara Allah buat ngasih kita rezeki. Nah, ini mempermudah hidup. Nah, kejelasan itu kan dibahas dalam surat yang sebelumnya, bahwa fa'amma man
wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Orang yang mau bagi, bersedekah, membenarkan janji Allah, digampangin hidupnya. Itu aja. Artinya kalau kita gampangin hidup orang, maka hidup kita pun akan digampangin sama Allah. Nah, Allah sedang ngasih kita pelajaran, kita ini makhluk yang saling berkaitan satu sama lainnya. Gak bisa kita hidup sendiri. Kadang kita sukses karena doa orang lain, kadang kita berhasil karena kita bantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahi. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong orang lain. Wa ta'kuluna turasa aklan lama, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan dengan halal yang haram. Kalau kita makan harta kita dicampur dengan yang haram, ini bahaya. Efeknya apa? Penyakit, baik lahiriah maupun penyakit hati. Kita harus bisa misahin. Begitu kita punya harta, maka mana yang dijakatin, berapa yang dijakatin, baru makan. Kalau ternyata kita tidak keluarkan, berarti kita sedang ngambil penyakit. Nah, yang begitu menyebabkan kita akhirnya hidup kita tidak nyaman. Jadi artinya selama kita hidup menjalankan perintah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah, udah yakinlah hidup kita akan baik-baik saja. Toh kenyataannya juga dari dulu susah hidup saya, tapi tetap makan sampai hari ini. Lebaran tetap aja nyaman bagi kita. Walaupun nggak punya, ya minimal di mejanya waktu lebaran kacang-kacang mah ada, harus ada. Makanya survei membuktikan 90% makanan yang disuguhkan pada waktu lebaran dimakan oleh tuan rumah. Ya kan orang datang, ya sama aja sama di rumah Pak, salaman doang. Ini minum dulu, makan dulu, udah sama aja sama yang di rumah gitu kan. Ujung-ujungnya yang makan tuan rumah juga. Tapi minimal kan ada namanya silaturahmi, ngumpul, itu aja nikmatnya. Jangankan manusia, lebaran mah Bu, kaleng aja ngumpul. Kaleng kongguan tuh ada emak 2 anak kan? Emak sama 2 anak dia. Itu ada bapaknya Pak, yaitu di Monde yang tentara pakai itu tuh, itu bapaknya. Tuh. Nah, anak perempuannya ada yang di Nisin Pak, yang pakai sepeda tuh. Nah, ngumpul dah tuh. Jadi sekeluarga Kongguan, Monde, Nisin. Oh, berarti sekeluarga ngumpul. Tuh kaleng aja ngumpul. Walaupun isinya nah, inilah yang Allah ingin jelaskan kepada kita. Artinya mari kita sadari bahwa ujian itu bukan cuma tidak enak, justru enak juga adalah ujian. Kekayaan itu ujian, kemiskinan ujian, sehat ujian, sakit juga ujian. Bagaimana kita menyikapinya supaya tetap menjadi hamba yang bersyukur. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
وأبانا يا كريم الله بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين وانصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية بها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.